Kalau kita ingin menggunakan Docker pada layanan AWS, maka langkah pertama yang perlu kita buat adalah cluster. Jadi ibaratnya, kita mempersiapkan infrastrukturnya agar Docker nanti dapat dipasang dengan baik atau diinstal di dalam infrastruktur yang telah kita miliki. Oleh karena itu, pada video course ini kita akan mengupas bagaimana caranya membuat cluster baru. Jadi pastikan Anda sudah masuk ke dalam Amazon Elastic Container Service. Kalau belum, silahkan ketik ECS seperti ini, dan kemudian klik pada Elastic Container Service. Nanti Anda akan melihat halaman depan seperti yang ada di dalam layar monitor. Nah, ada beberapa menu di bagian kiri, dan di bagian tengah ada Get Started. Kalau Anda klik, maka Anda akan melihat seperti ini. Ini digunakan apabila Anda sudah memahami konsep bagaimana menggunakan Elastic Container Service, utamanya kalau bekerja menggunakan Fargate. Nah, karena kita belum mengupas tentang Fargate, maka kalau Anda sudah get started tadi, silakan tekan tombol cancel. Maka kita akan masuk ke dalam menu cluster. Atau kalau Anda belum lihat menu cluster, silakan Anda klik pada menu sebelah kiri dan di sini ada halaman cluster. Jadi kita membuat infrastrukturnya terlebih dahulu agar nanti Docker bisa diletakkan di dalam cluster yang telah kita buat ini. Pertama-tama kita klik tombol Create Cluster karena kita belum pernah membuat cluster di sini. Klik Create Cluster dan ada beberapa template yang bisa kita pilih. Yang pertama networking only, itu artinya kita hanya mempersiapkan infrastruktur yang berkaitan dengan jaringan saja. Jadi nanti yang dibuat adalah clusternya. Dan juga kalau Anda butuh VPC dan subnet bisa dibuat juga. Tetapi yang jelas dibikin adalah cluster. Dan kalau Anda menggunakan networking only, maka nanti Anda akan langsung masuk menggunakan layanan AWS Fargate. Nah, karena kita belum bahas tentang Fargate, maka pilihan networking only ini tidak kita pilih terlebih dahulu. Kemudian ada dua pilihan lagi templatenya, EC2 Linux dan EC2 Windows. Kalau EC2 Linux, maka yang dibuat tidak hanya sekedar jaringannya, tetapi di sini juga dibuat cluster, VPC-nya juga bisa dibuat, subnetnya juga dibuat, dan nanti akan dibentuk layanan lain yaitu Auto Scaling Group atau ASG menggunakan Linux AMI. Jadi karena di sini ada EC2, maka Amazon Web Service akan menyiapkan EC2 instance secara otomatis. Tetapi dengan menggunakan sistem operasi Linux. Kalau menggunakan Windows, Anda bisa pilih EC2 Windows. Nah, pada bagian ini kita akan menggunakan EC2 Linux, kita klik. Dan langkah selanjutnya, kita tekan tombol Next. Jadi nanti kita akan membuat infrastrukturnya, itu artinya kita telah memiliki EC2 instance yang sudah dipasangi AMI, dipasangi Amazon Linux, tetapi dia mendukung adanya Docker. Jadi berbeda dengan Amazon Linux yang selama ini mungkin pernah Anda gunakan, Amazon Linux yang nanti akan dimasukkan ke dalam EC2 instance adalah Amazon Linux yang telah mendukung Docker secara otomatis. Kita buat misalnya cluster demo. Kemudian pada provisioning modelnya kita menggunakan paket on-demand instance saja seperti yang sudah-sudah. Artinya kita bisa aktifkan, bisa start, bisa stop seperti yang kita mau. Kemudian untuk EC2 instance-nya, kalau Anda ingin ekonomis, pilih saja T2 Micro. Kita gulung layar ke atas dan kita pilih atau di bawah mungkin, karena T. Di sini ada T2 Micro, kita klik saja. Dan untuk number of instance kita pilih satu saja, jadi kita hanya membuat satu buah EC2 instance. Lantas untuk EC2 AMI-nya, di sini kita menggunakan Amazon Linux 2 AMI, tetapi Amazon Linux 2 AMI yang akan kita buat nanti pada ECS ini telah dilengkapi dengan Docker, jadi kita tidak perlu menginstal Docker. Lantas untuk volumenya kita pilih 30 GB, keeper-nya kita bisa pilih yang mana yang pernah Anda buat, misalnya seperti ini. Untuk networking-nya kita pilih yang sudah ada saja, VPC bawaan. Kemudian subnetnya Anda bisa pilih beberapa, kalau Anda nanti menggunakan fitur auto scaling atau menggunakan layanan seperti load balancer, maka Anda bisa pilih beberapa subnet sekaligus. Kemudian auto assign public IP kita gunakan use subnet setting. Kemudian pada menu berikutnya security group, kita menggunakan security group yang sudah ada saja. Mungkin Anda sudah pernah membuat. Anda silakan pilih yang pernah Anda buat saja. Yang intinya, kita nanti mengizinkan adanya akses terhadap SSH.
Jadi kalau Anda ingin menggunakan security group, maka Anda bisa pilih di mana SSH itu didukung. Jadi kalau Anda tidak yakin, Anda bisa klik pada link di bawah ini, kita klik buka link di tab baru. Nah, kita cocokkan yang default ini. Dalam hal ini kita pilih yang default, coba kita klik. Untuk inbound rule-nya, di sini menggunakan opsi, ternyata di sini tidak ada SSH, coba kita pilih yang lain saja, misalnya kita pilih yang berbeda, intinya dia mendukung inbound rule SSH. Misalnya kita pilih Launch Wizard 5, inbound rules-nya kita klik, dan dia support SSH di sini. Kalau Anda belum memiliki, silahkan buat saja, dan pastikan support SSH. Jadi kita gunakan Launch Wizard 5. Dan lantas untuk container instance IAM role-nya, kita biarkan pada opsi create new role. Kita biarkan Amazon Web Service menyediakan role agar nanti EC2 instance dan ECS dapat berkomunikasi dengan baik. Lain sebagainya kita abaikan, kita tekan tombol create. Kita tunggu sampai cluster ini dibentuk dan nanti kita akan memiliki cluster baru yang siap kita pakai untuk bekerja.